Oke, kita retake ya soal pengumuman dan pendalaman kesehatan akhir. Oke, karena kemarin banyak yang komplain. Sebenarnya gini guys, gue tuh kemarin karena lagi mau membocah ya, jadi gue ya udah ambil kesempatan aja karena ada waktu plus mau membocah, ya udah ngobrol sekalian kasih info buat teman-teman tentang pengumuman kesehatan akhir plus pendalaman kesehatan akhir. Apa sih itu maksudnya? Seperti yang kita bahas kemarin, jadi akan ada dua opsi jikalau ada namanya pendalaman. Oke, yang pertama itu pengumuman pendalaman dulu. Oke, kita garis bawahi dulu, Kak. Untuk yang pendalaman dan yang tidak dapat pendalaman, gimana kemungkinan lolosnya? Menurut gue sendiri sama 50-50, masih 50-50. Karena untuk yang pendalaman sendiri masih diragukan, sedangkan untuk yang tidak pendalaman sendiri bisa gagal bisa berhasil. Oke, sampai sini gue paham dulu. Kita bahas untuk yang poin pertama itu bukan poin lah istilahnya, menu pertama itu pendalaman mendahului hasil kesehatan akhir yang tanpa pendalaman. Oke, untuk pendalaman sendiri nantinya buat teman-teman itu yang dites tuh hanya bidang yang diragukan atau yang meragukan hasilnya saja. Sedangkan untuk yang lain tidak meragukan. Sebagai contoh, misal bagian saat tensi itu meragukan, sedangkan yang lain masih bagus. Oke, itu pendalaman. Nanti akan ada tensi lagi maksimal 2 kali sih menurut gua. Jadi buat teman-teman yang masih memiliki atau mempunyai riwayat tensi di atas 130, 140 itu tuh ya wajib urut itu gimana lu harus mengatasinya. Nah, untuk yang normal itu setahu gue sih 110 sampai 120 ya menurut gue yang tiap kali tiap masinis setiap hari akan mengalami yang namanya atau melewati yang namanya kesehatan. Karena masinis belum bawa itu harus wajib sehat. Gue di sini sekalian ngetek ambil nunggu bocah lagi bimba. Terus untuk yang pertama itu tadi ya tensi. Untuk yang berikutnya kemungkinan pendalaman itu dari cek urin. Kenapa cek urin bisa pendalaman? Karena sebelumnya gue dapat info ya, valid lah bisa dibilang. Kalau kamu sebelum pendalaman, sebelum kesehatan akhir minum obat-obatan seperti obat flu, obat sakit kepala, itu tuh pada saat tes tuh akan kayak ada indikasi tertentu guys hasilnya di urin kamu. Karena untuk kayak obat sakit kepala yang di warung atau obat sakit flu itu kan ada kayak semacam zat-zat tertentu lah yang mungkin variabelnya atau mungkin susunan zatnya, susunan koefisiennya atau sejenisnya itu hampir menyerupai ya begitu-gitulah ya, berbau narkoba atau sejenisnya. Mungkin ini gue mungkin karena sebelum tes itu beberapa info itu menyatakan jangan minum obat-obatan seperti itu. Kalaupun minum ya wajib lapor pada saat tes itu. Ya udah dope ini tensi, urin. Yang berikutnya itu darah. Ya darah. Nah darah ada beberapa opsi, beberapa poin. Kak jangan digoyang Kak. Ada beberapa poin. Jadi tes darah itu biasanya tuh ngecek sel darah merah, sel darah putih, kandungan di darahnya juga. Nah, untuk darah sendiri kan biasanya tuh teman-teman diwajibkan untuk puasa minimal 6 jam ya. Nah, disitulah nanti akan muncul hasil dan satu dan lain halnya. Dan untuk yang benar-benar mengurangi nilai, setahu gue nih ya, di tes darah ini kolesterol cuy. Kolesterol buat teman-teman yang memiliki kolesterol, mendingan mulai dari sekarang. Kalau kemarin ngerasa pundaknya berat, pikirannya kosong, kepalanya melayang, tidurnya nggak nyenyak, mungkin tidurmu kurang ke tengah. Kolesterol salah satu poin atau indikasi yang notabene nilai kesehatan kamu tidak A. Ini berdasarkan pengalaman aku ya, pengalaman gue. Karena kolesterol normal itu 200 ke bawah, kalau 200 ke atas. Kak, untuk tes kolesterol sendiri di mana sih? Cari aja rumah sakit atau mungkin posyandu, puskesmas, pejek enggak. Posyandu, puskesmas atau jenisnya, cari yang ada tes kolesterol. Kolesterol normal setahu gue sih di bawah 200 ya. Oke, tadi udah 3. Apa aja tadi?
tensi, urin, kolesterol, tes darah. Yang berikutnya itu ronsen. Ronsen bisa nggak sih Kak pendalaman? Bisa, mungkin aja. Karena ronsen itu kan ada beberapa cara ya, atau ada beberapa instruksi yang diikuti. Mungkin pada saat itu kamu tidak mengikuti instruksi, kayak semacam tahan napas, ternyata kamu nggak tahan napas, malah tahan buang air, ya. Jadi kemungkinannya atau mungkin hasilnya pada saat di print itu agak blur di bagian paru-paru kamu, mungkin nggak mungkin aja, namanya juga alat ya kan. Jadi bisa aja pendalaman di bagian paru-paru. Yang berikut tadi udah ya, udah tensi, urin, darah, paru-paru. Yang berikutnya itu pendalaman EKG cuy. EKG ya, EKG. Lu kemarin bisa EKG dong yang ditempel-tempel sama apalah itu alat yang untuk mengukur detak jantung dan satu dan lain-lain. Gue gak tahu cara membacanya karena yang paling tahu ya cuma pihak kesehatan yang berkompeten di bidangnya. Tapi kemungkinan selalu ada. Jadi Kak nanti pendalamannya apa aja? Ya itu. Jadi ketika kamu nanti pendalamannya hanya urin, ya urin aja, tensi aja, darah aja, ronsen aja, EKG aja. Nah, setelah kamu melaksanakan itu, nanti pengumumannya dibarengin gak sih dengan yang normal, yang gak pendalaman? Untuk kita berkaca ke tahun-tahun sebelumnya, biasanya dibarengin. Jadi untuk opsi pertama itu pendalaman mendahului yang tidak pendalaman. Pengumumannya ya, pengumumannya. Tapi untuk pengumuman kelulusan sendiri nanti akan dibarengin. Untuk jeda waktunya sabar lah, panitia pasti punya jadwal sendiri dan memang membutuhkan waktu karena kan di tesnya itu nggak 1-2 doang kan, banyak itu loh, mulai dari mata, gigi. Oh iya, pendalaman gigi ada nggak sih Kak? Kalau pendalaman gigi pas kesehatan awal tuh ada kan pendalaman gigi yang ada arahnya. Kalau untuk kesehatan akhir menurutku sih kecil kemungkinan, tapi selalu ada kemungkinan sih. Ini buat teman-teman yang punya gigi bolong ya ditambal, gigi yang kira-kira rusak ya diganti gigi palsu. Hal-hal seperti itulah gimana caranya mendekati nilai-nilai sempurna. Ya. Setelah nanti pendalaman udah muncul, lanjut pengumuman semuanya. Untuk jadwalnya ya sabar aja. Nanti setelah pengumuman apa aja yang akan dilakukan, sabar. Kita masuk ke paket 2 yaitu yang tanpa kesehatan mendahului pendalaman. Jadi ada kemungkinan nanti pas pengumuman itu yang lolos aja dulu ya, seret. Ada beberapa orang yang kecewa nih karena nggak lolos, kemungkinan ya kan, kemungkinan selalu ada. Nanti malah dapat email atau WA. Jadi buat teman-teman rajin-rajin cek emailnya, karena waktu itu ada yang curhat bahwasanya dia dapat email untuk pendalaman, ternyata dia nggak hadir karena nggak tahu. Sayang banget kan, ya kan? Karena dia nggak tahu bahwasanya masuk pendalaman karena kan masuk ke email. Rajin-rajin cek email aja, karena email itu kan biasanya kan ketutup notif-notif medsos ya, hati-hati. Nanti bisa aja pada saat pendatangan kontrak, meskipun pengumumannya itu yang tidak pendalaman dulu lanjut ke pendalaman, bisa aja pada saat tanda tangan kontrak itu bareng, atau mungkin pada saat pendidikan bareng. Nah nanti pada saat tanda tangan kontrak dijadwalkan. Nah disitulah nanti buat teman-teman bagian apa nanti disitu akan dikasih tahu, nggak tempe ya, dikasih tahu bahwasanya mungkin teman-teman penempatan masinis nih di Arjawinangun, masinis nih di Jipon, masinis nih di Jatinegara dan lain-lain. Nanti untuk urutan pendidikannya satu dan lain halnya, urusan nanti itu urusan perusahaan, mereka udah punya jadwal sendiri, udah punya skema sendiri. Yang paling pasti fokus aja sampai ke tanda tangan kontrak, itu kamu udah aman. Tapi ingat, setelah tanda tangan kontrak 3 bulan kamu kayak MOS, orientasi atau semacam apa namanya bahasa sekarangnya tuh ya ospek lah, mungkin MOS lah, masa percobaan probation selama 3 bulan, jangan sampai aneh-aneh. Karena apa? Karena nanti setelah 3 bulan kamu akan ada yang namanya tes kesehatan pengangkatan. Tes kesehatan pengangkatan pun sama. Jadi momennya ya menunya sama kayak kesehatan akhir. Menunya sama dari ujung kaki sampai ujung rambut semua. Kan nanti kalau nggak lulus gimana? Ya udah, kalau nggak lulus ya udah. Ya makanya kamu harus benar-benar jaga kesehatan. Itulah gue selalu bilang kesehatan karena di awal aja pas seleksi aja ada kesehatan 2 kali, kesehatan awal sama kesehatan akhir. Jadi kesehatan itu sampai jadi pegawai itu 3 kali malah. Kesehatan awal, kesehatan akhir, kesehatan pengangkatan. Dan nanti kalau udah jadi pegawai, kesehatan itu akan diulang selama setahun sekali. Ya. Adapun untuk satu dan lain halnya berarti kesehatannya turun nanti urusan perusahaan itu mah. Slow aja.
Jadi tugas kamu itu menjaga kesehatan dan gimana caranya kamu tetap sehat itu. Oke, sampai sini paham? Kalau ada yang kurang paham tulis di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue jawab. Sorry gue seadanya karena sekalian jemput anak. Oke, assalamualaikum.